Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika. Anak-anakku tetap semangat. Dan kalau kalian nanti tidak paham atau masih kurang paham, boleh menanyakan semua materi fisika di kolom komentar ya. Nanti akan kami jelaskan secara detail dan semuanya gratis anak-anakku. Tinggal klik subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya sampaikan. Langsung saja. Gelombang. Pengertian gelombang. Gelombang adalah merupakan getaran yang merambat. Gelombang merupakan energi yang merambat juga boleh. Gelombang juga bisa berupa usikan yang merambat. Pembagian gelombang. Pembagian gelombang menurut arah getarnya, gelombang ada dua, yaitu gelombang transversal, arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya, dan gelombang longitudinal, arah getarnya searah dengan arah rambatannya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang permukaan air, gelombang tali, gelombang elektromagnetik, itu semuanya gelombang transversal. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang pada perambatan bumi, gelombang pada per yang digetarkan longitudinal, itu bisa. Pembagian gelombang karena amplitudo dan fasenya ada dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Contoh gelombang berjalan itu ya gelombang bunyi yang kita dengar itu sampai kita karena ada gelombangnya berjalan, atau gelombang permukaan air, gelombang tali, itu juga gelombang berjalan. Tapi untuk gelombang diam itu gelombang pada gitar, gelombang gitar, senar gitarnya ya. Kemudian gelombang pada seruling, tapi di dalam serulingnya, bukan yang kalau sudah keluar namanya gelombang berjalan. Kalau di dalam serulingnya itu membentuk gelombang stasioner. Kemudian pembagian gelombang karena mediumnya adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu gelombang yang tanpa harus memerlukan medium untuk merambat. Contoh gelombang bunyi, gelombang tali. Gelombang yang kedua gelombang elektromagnetik, itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam merambat. Contoh cahaya matahari sampai bumi itu melewati ruang hampa, jadi tanpa medium. Kalau disebutkan banyak nih gelombang elektromagnetik, mulai gelombang radio, gelombang TV, gelombang mikro, itu semuanya gelombang elektromagnetik. Inframerah, sinar tampak, magic biru itu, ultraviolet, sinar X, sinar gamma, nah itu termasuk gelombang elektromagnetik. Kemudian pada gelombang, istilah-istilah pada gelombang itu ada bukit gelombang, ada lembah gelombang. Itu terjadi pada gelombang transversal. Kalau longitudinal ada istilah rapatan dan renggangan. Kemudian ada juga panjang gelombang dan amplitudo. Kita lihat. Nah, satu lambda itu satu bukit dan satu lembah. Itu jarak yang memisahkan satu bukit dan satu lembah itu sejauh lambda. Jarak yang terpisah sejauh satu bukit dan satu lembah itu namanya satu lambda. Jumlah gelombang yang melalui suatu titik tiap satuan waktu itu namanya frekuensi. Sedangkan periode itu adalah lamanya sebuah gelombang melewati sebuah titik, itu namanya periode. Jadi ini gambarnya satu gelombang, jarak yang dipisahkan oleh satu lembah
dan satu bukit, atau jarak antar puncak atau jarak antar dasar. Dasar ini juga satu panjang gelombang, antar puncak satu panjang gelombang, satu puncak satu lembah satu bukit satu panjang gelombang. Waktu menempuhnya namanya periode. Kemudian hubungan besar-besaran pada gelombang ada lambda panjang gelombang, P adalah frekuensi cepat lambat, T adalah periode. Maka lambda sama P kali T, T sama per F, lambda sama dengan P per F. Ini kalau kita tulis lambda adalah apa? Panjang gelombang. Ini adalah bisa meter satuannya. Cepat lambat gelombang. Ini agak trouble ya. Lagi cepat lambat gelombang. Apa ya? Ini satuannya apa? Meter per sekon. Kemudian ini adalah periode, satuannya sekon. Kemudian lagi apa lagi? F, frekuensi. Sebentar, ini jalur ganti. Frekuensi satuannya per sekon atau hertz. Itu untuk istilah-istilah pada gelombang. Kita lanjut. Gelombang berjalan, ini gelombang transversal. Jadi misalkan A digetarkan, setelah A bergetar selama T detik, maka titik P telah bergetar. Nah, sekarang di titik A dengan titik P, getarnya dulu mana? Tentu saja dulu A. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah T, di mana T-nya selisihnya adalah X per P. X-nya ini P. Maka persamanya TP sama dengan T lamanya bergetar dikurangi X per V, maka TP per T sama dengan T min X per V. Ini lamanya jalan dari titik A ke titik P, atau fasenya ini ya, saatnya di P, fase di P, T min periode dikurangi X per lambda. Loh, kok bisa X per lambda Pak? Kan gini, ini rumusnya ini, jadinya kan gini, T per T jadi X per V kali X bagi T, V kali T, maka V kali T itu sama dengan lambda. Makanya yang atas tadi harus dipelajari. Kita lanjut. Maka simpangan gelombang berjalan di titik P Y sama dengan sin omega T P, di mana omega 2P per T.
Ini waktu gerak melingkar juga ada, ini gerak rotasi ini ya. Ini rumus gerak rotasi juga ada. Kemudian di mana kalau ini A, simpangannya A sin, omeganya diganti, ini ada A nya gitu ya. Omeganya diganti dengan 2pi per T, TP nya diganti dengan T min X per P, sehingga A sin 2pi TP min 2pi X per lambda. Ini yang dari tadi ya. Kok iso 2 jadi lambda, ini dari mana? Nah, iki nek di ini kan gini, 2pi per T kali T min 2pi ya kali X kali P kali T, dan ini adalah lambda, dan persamaannya menjadi Y sama dengan A sin. Jadi ini sebenarnya kurang A tadi ya, belum bisa tulis ya. A sin 2pi Ft min 2pi X per lambda, di mana 2pi per lambda ini sama dengan K, ini dinamakan bilangan gelombang, atau Y sama dengan A sin 2pi Ft min Kx. Itu persamaan gelombang. Secara umum, maka persamaan gelombang bisa seperti ini. Y sama dengan A sin 2pi Ft plus minus 2pi X per lambda, atau Y sama dengan A sin 2pi Ft, atau bisa juga begini ya, karena omega itu sama dengan 2pf, maka bisa juga ditulis A sin 2pf ini ganti omega t plus minus kx. Keterangannya ada di bawah, di pause, setelah itu dipelajari. Kemudian untuk selanjutnya adalah gelombang stasioner. Untuk gelombang stasioner akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, demikianlah pembelajaran jarak jauh hari ini. Karena waktunya memang sangat sedikit, dan silahkan tombol subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi UGM saya yang baru. Silahkan bertanya, akan saya jawab lewat kolom komentar ini, akan saya jawab dan akan saya kirimkan video-video penjelasan materi fisika SMA. Tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.